Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urfiarsila dari Prodi Manajemen akan membahas materi kelompok 3 yang bertema paragraf dalam bahasa Indonesia. Paragraf merupakan karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Adapun ciri-ciri paragraf, yang pertama, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Yang keempat, kalimat yang satu berkait dengan kalimat yang lainnya. Apa sih perbedaan dari gagasan utama dan kalimat pokok? Jadi, gagasan utama merupakan pengendali dari bangunan paragraf itu sendiri, sedangkan kalimat pokok merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok paragraf. Fungsi paragraf dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fungsi paragraf bagi penulis dan fungsi paragraf bagi pembaca. Fungsi paragraf bagi penulis yaitu memudahkan penulis dalam pemahaman menceritakan satu tema dengan yang lain. Yang kedua, penulis dapat mengungkapkan sebuah ide dari paragraf yang dia tulis. Yang ketiga, penulis tidak cepat mudah lelah dan termotivasi untuk menyelesaikan paragraf-paragraf yang dia tulis. Fungsi paragraf bagi pembaca, di mana pembaca dapat dengan jelas memahami gagasan utama. Yang kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan sehingga mendapatkan informasi penting. Yang ketiga, pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan. Syarat-syarat paragraf, yang pertama ada kohesi atau kesatuan. Yang kedua, koherensi atau kepaduan. Penggunaan metode, menggunakan kalimat tunggal dan majemuk, atau penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, menekuk, dan sebagainya. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, berdasarkan posis kalimat topik. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, deduktif-induktif, paragraf enaratif, dan paragraf menyebar. Yang kedua, berdasarkan gaya ekspresi. Yang pertama ada paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Terus yang ketiga berdasarkan urutan, yaitu paragraf pembukaan, paragraf isi, dan paragraf penutup. Pengembangan paragraf. Ada 7 pengembangan paragraf. Yang pertama ada paragraf alamiah yang merupakan paragraf yang berciri-ciri alamiah berdasarkan fakta dan kronologinya. Yang kedua ada paragraf deduksi, induksi. Yang ketiga ada paragraf analogi, paragraf klasifikasi, paragraf komparatif dan konstratif, dan paragraf sebab akibat. Terus yang terakhir ada paragraf klimaks dan anti klimaks. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.